Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allifu rahimahullah wa nafanallahu ta'ala bi'ulumihi fi daraini amin Allahumma amin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagai muqaddimah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pengajian tafsir Jalalain atau kajian tafsir Jalalain yang kemarin sudah dapat 2 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa alif lam mim itu menurut penafsiran yang paling kuat, pendapat yang paling kuat, tidak perlu dimaknai. Kemudian alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada keraguan di dalam Al-Quran bahwa itu berasal dari Gusti Allah. Kok kalau itu ada orang yang ragu, itu bukan salah Qurannya, tapi orang itu belum melalui proses belajar secara objektif, mempelajari Al-Quran secara objektif. Nek ana wong kok kemudian mau dia itu belajar Al-Quran secara objektif, nanti pada titiknya akan ketemu bahwa Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hudal lil muttaqin, Quran itu menjadi petunjuk. Kemudian ayat berikutnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina rupane wong akeh yu'minuna kang padha ngimanake sapa alladzina. Ayyusaddiquna tegese padha membenarkan sapa alladzina bil ghaibi kelawan perkara kang ghaib. Ai bima tegese kelawan perkara sesuatu ghaba kang dadi samar apa ma anhum saking alladzina minal ba'thi nyatane saking tangi saking kubur wal jannati lan surga wan nari lan neraka. Wa yuqimuna lan padha jumenengake sapa alladzina yu'minuna bil ghaib as-sholata ing salat. Maksudnya ayyutu nabiha, tegese padha yatu nabiha, tegese padha nekani sapa alladzina biha kelawan salat bihuquqiha kelawan pira-pira hae salat. Wa mimma lan saking perkara razaqnahum kang paring rezeki sapa kita Gusti Allah ing alladzina ay a'tainahum tegese paring sapa ingsun ing alladzina yunfiquna padha menafkahkan padha membelanjakan sapa alladzina fi taatillahi krana taat maring Gusti Allah. Nah, sekarang setelah kemarin dikatakan bahwa Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, ada sifat-sifat atau kategori orang yang bertakwa itu beberapa hal. Ini disebutkan yang pertama dalam ayat yang ketiga ini ada 3. Siji alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang samar dari mereka. Tahu toh, dhewe iku ketemu surga neraka tenan, tahu orang? Nah, dereng kan ya? Iku sik kaya cerita kan ngono. Nah, seperti kayak cerita kaya sinetron. Kemudian bahwa di surga itu pamannya ono bidadari. Nah, itu kan sik cerita. Sarip iki sik bertanya-tanya tenan toh. Ini masih bertanya-tanya. Nah, kemudian wa yuqimuna sholat. Kemudian yang kedua adalah yang namanya orang bertakwa itu mendirikan sholat. Maksudnya mendirikan sholat adalah melaksanakannya secara toto lahir dan toto batinnya. Dari sisi lahiriah, dari sisi batiniah itu sholatnya benar. Kemudian yang terakhir, untuk yang ketiga ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang beriman itu semestinya itu bisa berbagi atau membelanjakan harta mereka lillahi ta'ala karena Allah ta'ala dalam berbagai bidang. Telu ini toh. Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jare Imam Asyuyuti, maksud orang yang
bertakwa yaitu orang-orang yang mengimani, yang percaya dengan hal-hal yang gaib. Itu maksudnya hal-hal yang gaib seperti tadi dikatakan bangun dari alam kubur setelah sekian lama, 7 bulan purnama. Wah, setelah sekian lama nang alam kubur, kemudian nanti sudah pada waktunya datangnya hari kiamat, maka orang akan dibangunkan dari alam kubur. Kemudian yang kedua adalah adanya surga, adanya neraka, dan banyak hal lagi hal-hal yang gaib. Ini penafsiran yang paling kuat yang disampaikan oleh Imam siapa? Imam siapa? Asyuyuti. Ya, Imam Asyuyuti. Tapi ya kadang memang kayak tadi, iki tenan apa ora? Ana surga, ana neraka, kemudian ada bidadari dan yang lain sebagainya. Iku apakah betul semacam itu? Wong orang Islam saja kadang terbesit masih bertanya-tanya. Maka dalam hal ini iku dhewe mengenal sesuatu yang gaib yang samar. Sesuatu yang gaib yang samar itu ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang gaib tapi masih bisa ada petunjuknya. Sesuatu yang samar, ada sesuatu yang samar tapi isi ana petunjuke. Contohnya adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah iku al-batin samar banget. Wong dhewe ora tau petuk karo Gusti Allah, enggak pernah. Malaikat dan yang lain. Tapi bagi orang yang mau memahami secara benar, ada petunjuknya dua. Orang kalau yang belum percaya Kanjeng Nabi, sebelum percaya karo Quran itu berasal dari Gusti Allah, itu dia bisa menggunakan nalarnya untuk menemukan bahwa semuanya yang menggerakkan, yang menciptakan, yang merawat, yang menghancurkan, yang mengelola alam semesta ini adalah Gusti Allah. Kalau ini masih muskil, iso tanya kepada iku Luki. Ya takok karo Luki, takok karo Fikri, takok karo sapa iku jenenge? Levi. Nah, itu yang sudah tahu, membuktikan dengan akal sehat mereka bahwa Gusti Allah itu ada. Iya, kelingan lagi. Apa dalile Gusti Allah ana iku apa? Sampeyan mikir digunakake pikiran iku. Bahwa iki pelajarane sik ngaji pada maghrib iku aqidatul awam. Bahwa kalau kita berbicara dengan orang yang belum beragama Islam, membawa Al-Quran, loh ini kata Al-Quran Gusti Allah itu ada, itu nggak bisa, nggak akan percaya. Tapi kalau kita pakai nalar akal sehat, nanti akan bisa. Contohnya piye? Bahwa antara adanya dunia ini dengan tidak adanya dunia itu adalah sama. Contohnya wis. Antara adanya afik, tahun berapa afik kalau afik? Nah, 2004 ya. Antara adanya afik dan tidak adanya afik, peluangnya ini sama. Ono ning donya iki padha, sama tidak adanya sama. Lah kok akhirnya 2004 iku kok ono afik, pasti ada yang memproses akhirnya afik iku lahir ning donya. Bapak karo mama kan sama. Donya ini secara umum secara umum ada dan tidak adanya itu sama. Kok sampai ada akhirnya donya ini ada, dunia ini ada, itu pasti ada yang mengadakan. Sik mengadakan sapa? Terserah arek diarani apa. Arek diarani apa iku jenenge singkai, arek diarani dan yang lain sebagainya, terserah. Tapi nek kita beragama Islam ngarani sesuatu yang membuat dunia ada itu adalah Gusti Allah. Nah, itu tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini akan dibuktikan
di seluruh dunia sejak zaman dahulu hingga sekarang, orang itu mayoritas percaya bahwa ono adanya Gusti Allah. Contohnya umpamanya Yahudi itu percaya adanya Gusti Allah. Kemudian Kristen dengan berbagai Katolik, dengan berbagai ideologi, dengan berbagai ajaran mereka itu tetap percaya adanya Tuhan, yang kalau kita bahasakan itu adalah Gusti Allah. Nah, ini yang lain. Di dunia ini semuanya percaya kecuali sedikit orang saja. Bahasane pelajaran fikri dan teman-teman itu adalah sekelompok kecil orang ahli filsafat yang menyatakan bahwa dunia ini terjadi secara kebetulan. Kaum sofis. Nah, kaum sofis apa ya? Itu dunia terjadi secara kebetulan. Itu berkaitan dengan bil ghaib. Kesimpulannya bahwa menurut Imam Asyuyuti, ketika kita membaca Al-Quran alladzina yu'minuna bil ghaibi, maksudnya adalah orang-orang beriman itu percaya membenarkan dengan hal-hal yang gaib, Gusti Allah, surga, neraka dan yang lain sebagainya. Itu yang pertama. Bagian apa? Sesuatu yang samar, bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah sesuatu yang samar bagi kita dan tidak ada sama sekali dalil yang bisa menunjukkannya secara persis. Contohnya apa? Dicontohkan oleh Imam As-Sawi, kasa'ah hari kiamat, wa waqtu nuzulil mator, dan waktu turunnya hujan, wa ma fil arham, dan perkembangan-perkembangan yang ada di dalam rahim, ketentuan-ketentuan ketika bayi masih di dalam rahim. Satu contoh kiamat. Kiamat itu tahu. Sik takok iki ora sembarangan. Sik takok malaikat Jibril. Nah iki pelajarane sampean ya. Nah, ya kan? Lali pisan. Ya kan? Malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, terakhir bertanya tentang hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ditakokke, "Mat Muhammad, jenenge kiamat itu kapan? Kapan jadinya?" Katakan oleh Kanjeng Nabi bahwa yang ditanya sama yang tanya itu sama-sama tidak tahu. Nah, itu kiamat itu. Adanya hanya tanda-tandanya. Wa ma amaratuha, kemudian apa tanda-tandanya dan seterusnya. Kemudian hujan. Hujan kuwi iku setiap akan hujan atau tidak hujan, kapan waktu hujan itu turun, itu ya ora kena, tidak bisa diketahui secara pasti. Onone adalah prediksi. BMKG umpamanya memprediksi bahwa hari ini hujan. Tapi detik berapa air itu turun kan tahu no. Nah, mana ora? Coba di Google ya. Sesuk diperkirakan kan mesti perakiraan apa iki jenenge? Perkiraan udan. Hanya perkiraan saja, tidak bisa diketahui secara pasti. Kemudian apa yang ada di perkembangan rahim, ketentuan-ketentuan manusia yang dipastikan di dalam rahim ada 4, masalah rezeki, masalah ajal, masalah amalnya, kemudian terakhir masalah apakah dia orang yang beruntung atau tidak. Ini juga sesuatu yang misteri. Makanya gak usah samar, karena sama-sama misteri dhewe iku pokoknya mantep. Nasibe dhewe. Iki ge Mas Guri. Kanca-kanca iku sebagian ge do mendaftar kerja. Ana sing galau, daftar kerja lho apa iku jenenge tesnya telat. Ono. Ada yang lain, ana sing tesnya telat, ana sing terlalu mepet akhirnya le sinau apa rada gabut dan yang lain sebagainya. Wis dadi lagi. Nah, ngono kuwi wis gak perlu gabut, gak perlu berkecil hati. Pokoknya yang penting mantep, ora kena iki ya, kena iki. Siapa tahu kan daftar nang pabrik ora ketompo upamane, sesuk usaha dhewe malah dadi bos duwe karyawan nggih.
Oh, bisa saja, bisa saja. Amin. Oh. Ora ya nek meneng-meneng gue jagongan karo Kang Sarip, ayo melu ngelus-elus bego yo ning Jogja. Semantep wae. Ini tentang hal yang gaib. Kemudian berikutnya wa yuqimunas shalat. Wis jelas iku. Wa yuqimunas shalat, bahwa di antara kriteria orang yang bertakwa itu adalah mereka mendirikan sholat. Dawe Imam Asyuti bi ay ya'tuna biha bihuquqiha, yaitu orang yang melaksanakan sholat dengan memenuhi hak-hak sholat. Sholat itu secara lahiriah itu benar. Maksudnya secara lahiriah benar kepiye? Di antaranya kan kita sudah belajar tentang baik yang ba'da isya maupun subuh, ba'da apa itu jenenge maghrib, itu kan sudah belajar sulam taufik karo apa? Safinatun najah. Salat itu kudu nganggo wudu. Salat itu kudu madhep kudu madhep kiblat lan sakwernane. Pertanyaane, nek salat guyu kuwi batal apa ora? Nah, no. Batal apa ora, Gri? Batal apa ora? Salat kok guyu batal. Batal. Nah, untung wae ulama iki ya macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan tadi ya, yang beberapa kali saya sampaikan. Yang pertama, pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kok tertawa guyu kok sampai keluar dua huruf, yaitu satu apa namanya sampai berarti dua kali, berarti langsung batal. Tapi ada sempat tak singgung pas ngajine karo Afik karo Bagus, bahwa ada pendapat yang kedua yang membatalkan sholat itu adalah kalamun nas, khitabun nas, berbicara atau pembicaraan manusia. Nek guyu, nangis, merintih itu bukan pembicaraan. Maka kalau ada orang kok sholat kemudian saking khusyuknya nangis, itu tidak batal. Ada orang sholatnya rung teteh kaya Fikri malah guyu, kuwi ya ana sing ra batal iki. Ana sing berpendapat ra batal iki. Maksudnya ora teteh ngempet guyu ngono lho. Nek salate wis bener. Salate wis bener. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nggodho kancane kan ya. Nggodho kancane. Levi si asline wis khusyuk, Levi ku wis halus khusyuk ngene ya. Salat jejer digodha ya tetep guyu. Aku ki susah jane. Jane susah iki salate bocah-bocah kok sik guyu kepiye? Ora mung ora mung Fikri tok. Ada yang banyak ya Luki, ya Khofar sik rung mangkat. Wis guyu masih ada guyu. Iki cara melu pendapat sik pertama mazhab Syafi'i batal iki. Jelas batal. Untung wae ulama ki ora mung satu kata kuwi. Untung ana sik menyatakan ora batal. Masalah guyu, nangis, merintih dan semisalnya waktu upamane itu bukan termasuk ucapan atau obrolan manusia. Sik batal ki adalah sik obrolan manusia. Ayo takok jangan salat mau muka apa ora? Nah, ngono iki baru batal. Nah, itu wayuqimuna sholat. Kita masih dalam taraf dhewe iku masih dalam taraf apa? Masih dalam taraf belajar teknis sholat. Entah itu wudu, nahan guyu, kemudian sholat sik bener, menghindari najis dan yang lain sebagainya, itu kita baru belajar teknisnya sholat. Belum belajar etika-etika sholat secara batin. Nah, ini disinggung dalam ngaji ba'da isya Arba'in Nawawi, bahwa termasuk nanti etika batin itu yang namanya sholat itu ya sebelum diantaranya. Sebelum masuk waktu maghrib, waktu isya, waktu sholat itu sudah punya wudu. Diantaranya kan semacam itu. Yes. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kriteria yang ketiga dari orang yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun,
yaitu menafkahkan, membelanjakan apa yang mereka punya, apa yang mereka telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah, yunfiquna ay fi taatillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dadi le menafkahkan, le ngetokke duit iku tetep lillahi taala. Tak contohke. Sama-sama mengeluarkan uang 33 juta untuk beli sepeda motor baru. Antarane orang yang berpikir panjang, kemudian antarane orang yang hanya gaya-gayaan saja, itu akan beda nilainya. Siji upamane mengeluarkan uang 30 juta upamane, beli motor baru. Dia motifnya beli ini karena tetangganya apa iki jenenge? Karena tetangganya baru beli motor. Tuku koncone tanggane tuku Beat, panas kan? Tuku Beat panas, kene tuku upamane KLX utawa apa. Wah. Ini kan wis ora lillahi taala. PCX ya, iya. Gak penak tuh aku. Urung lunas masalahe. Nah, nyanyi apik ya. Apik wong Vario kok. Ini kan kalau sifatnya hanya panas-panasan ini kan ora lillahi ta'ala, tapi karena dia bersaing dengan temannya. Tapi kalau kok sama-sama mengeluarkan uang 30 juta untuk beli Vario, untuk beli PCX maupun yang lain, KLX dan yang lain sebagainya, sama-sama mengeluarkan uang 30 juta, tapi dasarnya dia beli itu karena butuh. Contohnya umpamanya Mas Syarif kerja dari Magelang sampai ke Jogja setiap hari. Iki nek ora duwe motor, maka ya tidak bisa bekerja, beda nilainya. Siji dadi ngibadah. Termasuk berarti Syarif iku termasuk biyen padha karo ngajine wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ora krasa wis ngamalke Quran sampeyan, Dip. Tuku apa iku jenenge? Tuku motor kemudian karena memang dibutuhkan. Tadi mengeluarkan apa saja yang jelas itu ya kalau di zaman sekarang bahasanya gini, yang apa itu istilahnya? Yang fungsional lah. Pertimbangannya dhewe iku nek membeli sesuatu, membelanjakan uang, membelanjakan termasuk kota dan yang lain sebagainya, pokoknya uang yang kita miliki itu harus berdasarkan sisi fungsinya fungsional. Ora apa iku jenenge, ora hanya berdasarkan panas-panasan karo koncone. Itu termasuk bagian dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yes. Terus ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bima kelawan perkara unzila kang den turunake, unzila kang asline bakal den turunake, unzila bima kelawan perkara unzila kang den turunake apa ma ilaika maring sira Al-Qur'an tegese Qur'an. Wa malan kelawan perkara sesuatu unzila kang den turunake min qablika saking kang tetep saking sadurunge sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai Taurat tegese kitab Taurat, wal injilan injil, wal injili lan injil, wa ghairihima lan sakliyane Taurat lan injil, wa bil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi alladzina iku yuqinuna padha ngeyakinake kabeh. Sifat orang bertakwa yang petunjuk mereka adalah Al-Qur'an. Itu yang berikutnya, yang kedua adalah mereka itu mengimani apa yang diturunkan terhadap Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono Injil, Taurat, Zabur, Suhufi Ibrahim wa Musa dan yang lain sebagainya. Banyak kitab. Jadi Islam itu mengimani tidak hanya Quran, tapi yo Injil lan sakwernane, tapi sebelum diubah. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka
Wabil akhirati hum yaqinun, dan mereka beriman betul terhadap, yakin betul terhadap hari akhirat. Yes. Jadi zaman dulu itu, zamannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada beberapa penganut agama Yahudi, ada orang Yahudi, kemudian ada orang-orang Nasrani yang masih percaya dengan agamanya mereka. Ketemu Kanjeng Nabi, belum mau percaya karo Kanjeng Nabi sebagai utusane Gusti Allah. Di antaranya ada Abdullah bin Salam, Ammar bin Yasar, Salman, sahabat Salman Al-Farisi yang terkenal dari Persia. Nah, itu tergerak hatinya untuk mencari nabi yang benar, karena dia itu sebenarnya bukan Islam, sempat Nasrani, tapi aslinya itu Yahudi atau Zoroaster. Tapi di kitab bapaknya itu menemukan bahwa nanti akan ada nabi terakhir. Akhirnya keluar dari rumah, cari-cari, ketemu gereja, kok bagus. Akhirnya masuk Nasrani. Tapi oleh bapaknya akhirnya dikekang, di penjara nang kamar. Kemudian di waktu berikutnya akhirnya dia berhasil melarikan diri dari keluarganya, kemudian bersama orang-orang keluar dari tempat asalnya dari Persia, tapi ternyata malah dijual. Setelah dijual dibawa ke Madinah, kemudian ketemu karo Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Islam langsung bersama Kanjeng Nabi. Itu Salman Al-Farisi atau Najasyi. Ethiopia, Najasyi itu seorang raja juga dulu. Kalau ini Nasrani, kemudian masuk Islam, tapi tidak ketemu Kanjeng Nabi, tapi mati dalam keadaan Islam. Dalam sebagian keterangan akhirnya disolati secara gaib. Jadi dia di luar negeri, kita menyolati. Tahu sholat gaib belum? Tahu? Belum tahu kan ya? Apa sono apa itu jenis kebakaran atau gempa dan yang lain sebagainya, kan ada orang-orang yang meninggal. Nah, Dewi tidak mungkin sholat ke sana, maka sholat dari rumah kita, dari masjid kita. Saya niat sholat gaib untuk orang-orang muslimin yang meninggal, 4 takbir lillahi fardhul kifayati lillahi ta'ala, itu bisa. Nah, itu termasuk yang dulu pernah terjadi pada masa Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina al-mausufuna bima dzukira, yang disifati dengan sifat-sifat yang telah lewat. Ala hudam mir rabbihim, iku ala hudan ing atase pituduh mir rabbihim saking pangerane alladzina wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu wa ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina hum ya alladzina iku al muflihuna, pira-pira wong kang beruntung. El faizuna tegese pira-pira wong kang sukses beruntung, bil jannati kelawan surga, annajuna kang selamat minan nari saking neraka, ibtidaan wantihaan. Orang itu kalau kok dia itu bertakwa, lebih dekat kepada Gusti Allah dalam hal mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, yang diantara sifat-sifatnya telah disebutkan, percaya karo barang yang gaib, salate bener, punya rezeki itu cara menafkahkannya itu adalah dengan cara pertimbangan yang benar dalam ketaatan, percaya sama Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, percaya terhadap hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah ala hudam mir rabbihim, berada pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang nanti akan sukses. Al-faizuna bil jannah, suksesnya satu mendapatkan surga, an-najuna minan nar, dan mereka itu selamat dari neraka. Selamatnya istimewa, ora sempat mampir, bener. Nek orang-orang serius iki
bertakwa, salate iya. Ora perlu mampir apa jenenge? Mampir neraka ora perlu. Ibtidaan wantihaan dawe Imam Ashawi. Tapi ya bener, saka ngarep prosesnya bener. Iman karo Gusti Allah, iman karo Gusti Allah, iman dengan hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu tapi sudah dijelaskan Kanjeng Nabi, sudah dijelaskan Al-Qur'an. Kemudian le salat ya bener. Cara zaman saiki apa isik kadang ada sebagian sik salate guyu ngono ya. Sik salate sik guyu, nanti berproses ngono lho. Sekian bulan atau sekian tahun, sekian bulan atau sekian tahun dia melakukan peningkatan. Kan upamane iki lho, iku upamane ngene lho. Apa? Upamane kok sik bener. Upamane kalau yang benar itu saya pendapat saya menyatakan yang membatalkan sholat adalah pembicaraan manusia, akhirnya guyu ora bener. Akhirnya guyu membatalkan sholat, nangis membatalkan sholat. Akhirnya dewe melu ulama itu kan rada bocor kan sholatnya kan. Upamane sik bener sik kok kualik ya. Upamanya yang benar itu memang ulama yang kedua yang menyatakan bahwa tidak termasuk membatalkan sholat adalah tertawa, tersenyum dan yang lain sebagainya, maka sholat kita wis tidak masalah. Tapi kalau yang benar ternyata ulama pertama yang menyatakan pokok keluar dua huruf maka batal, maka sholatnya sik guyu kan. Bocor kan. Nggak ngerti. Artinya ya sekedar nganu lah, meningkatkan, berproses, tidak bisa sedina rong dina semacam itu. Harus berproses pelan. Tapi saya yakin baik kita mengikuti ulama yang pertama, keluar dua huruf dari mulut maka batal, ataupun mengikuti pendapat ulama yang kedua yang menyatakan yang membatalkan kuwi obrolane menungso. Nek nangis, guyu, merintih itu tidak membatalkan. Itu saya yakin iku ya bener. Dan di ngapura karo Gusti Allah cara kliru. Aman Gri, aman. Aman ngoten. Dan aman. Kok tekak kuwi gak endi wae. Nah, pokoknya prosesnya itu benar, ngimanake karo Kanjeng Nabi, beriman terhadap akhirat, beriman terhadap kitab ke Gusti Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara betul. Mereka itu artinya adalah mereka itu sudah sesuai karo track petunjuk Gusti Allah untuk jalan hidup mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita serius semacam itu, cara merujuk penafsirannya Imam As-Suyuti, maka orang-orang yang seperti itu adalah al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Mereka orang yang sukses mendapatkan surga, orang yang selamat dari neraka. Nek luwih serius ibtidaan wantihaan. Sejak pertama kali ya tidak singgolan karo neraka, intihaan dan selamanya tidak akan pernah masuk neraka. Nah, semoga kita ya sithik rong ide itu dalam proses itu. Wes, untuk pertemuan kali ini sudah kita cukupkan. Besok dilanjutkan lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.